Assalamualaikum, selamat datang di channel saya Mila Nabila 99. Sebelumnya aku minta maaf, aku lagi sakit sariawan dan aku belum sembuh. Ya, aku sih dari kemarin kan udah kasih tahu sama kalian kan aku sakit sariawan. Takutnya kan yang lain, karena setiap hari kan pasti ada penambahan subscriber baru. Bahkan tiap menit teman-teman tuh pasti ada subscriber baru. Jadi buat subscriber baru yang nggak tahu, aku ini lagi sariawan ya. Aku lagi sariawan, jadi kalau aku bicara tuh kayak bisik-bisik, terus kayak cadel gitu, aku nggak cadel ya. Dan aku bukan bukan nggak niat, bukan kayak orang, bukan ngantuk. Jadi kan kesannya kan bisik-bisik kayak orang ngantuk gitu kan. Ngantuk kok bikin konten, bukan ngantuk. Tapi kalau ngomong sakit ya, aku tuh nggak ngomong kalau nggak konten, nggak ngomong, beneran. Aku berapa hari ini tuh nggak nerima konsultasi karena gegara aku ini sariawan. Karena kalau konsultasi itu bisa libur, tapi kalau konten nggak bisa libur karena berpengaruh pada kenaikan dolar, teman-teman. Nah itu loh, makanya aku di sini sakit ya tetap ngomong, tapi kesannya kayak bisik-bisik gitu. Aku bukan bisik-bisik, tapi aku sakit sariawan nih loh, masih belum sembuh ya. Jadi mohon pemaklumannya. Semoga teman-teman paham dengan bahasaku yang agak yang gak jelas gitu ya. Oke, langsung ya. Oke, adakah kejutan indah untuk kalian di hari ini ya teman-teman? Hari ini Jumat 3 Juni tahun 2022. Aku bakal ambil 4 deh, gak perlu banyak-banyak ya. Silakan dipilih sesuai intuisi kalian. Kalau sekarang aku masih mending lah agak lantang. Kalau kemarin tuh bisik-bisik banget gitu loh. Bisik-bisik banget. Karena aku nih mau ngomong sakit, sikat gigi sakit, makan sakit, sakit terus gitu ya. Oke, 1, 2, 3, 4 ya urutannya ya. Silakan dipilih sesuai intuisi kalian. Ingat, ini hanya ramalan dan ini general reading. Yang namanya ramalan hanya menduga-duga. Kalau salah ya wajar, manusia biasa, bukan Tuhan gitu kan. Kalau benar itu kebetulan. Dan kalaupun benar ya, pasti kecil sekali yang ketarik. Kenapa begitu? Karena di sini general reading ya, general reading, energi semua orang, energi banyak orang ya. Tentunya kalian semua di sini berbeda-beda kelahirannya, seperti perbedaan hari lahir, tanggal lahir, jam lahir, weton, zodiak, sio, perbedaan takdir ya, serta perbedaan tingkat karma yang berbeda-beda. Nah, perbedaan tersebut yang membuat semakin kecil energi kamu yang ketarik, atau bahkan bisa jadi energi kamu tidak ketarik sama sekali. Jadi bila kamu penasaran dengan energi kamu sendiri ya, mending kamu sama aku konsultasi pribadi aja. Caranya silahkan langsung chatting di WhatsApp di sini ya. Langsung chatting di WhatsApp ini. Dan hanya chatting di WhatsApp juga kan, jangan SMS. Kalau kamu SMS gak bakal saya gubris. Dan jangan telepon. Kalau kamu telepon bakal saya blok ya. Jadi hanya chatting di WhatsApp ya. Karena kenapa kak? Karena HP saya gunakan untuk bekerja, jadi nggak bisa angkat telepon, paham ya? Oke, kalau masih bingung milihnya silahkan di pause, atau kalau enggak kamu ulang lagi dari awal. Tapi gue kasih tahu ya, terkadang walaupun aku tarik energi hari ini nih tanggal 3 ya kan, tapi bisa jadi udah kejadian. Jadi tarot juga punya kelemahan, itu berbicara waktu ya. Terkadang udah kejadian, terkadang masih akan terjadi ya. Kalau nggak kejadian hari ini, coba deh inget-inget, mungkin udah kejadian kemarin ya, di tanggal 2 atau tanggal 1. Kalau belum juga kejadian, tunggu deh besok atau lusa ya, di tanggal 4 atau tanggal 5 gitu loh ya. Oke, pokoknya 3 hari gitu loh ya, 3 hari, 3 hari setelah, 3 hari sebelumnya gitu loh, paham ya? Nah, kalau masih bingung milihnya silahkan di pause, atau kalau enggak kamu ulang lagi dari awal. Sekali lagi dengan judul, adakah kejutan indah untuk kalian di hari ini Jumat 3 Juni tahun 2022. Oke, langsung aja buat kamu yang pilih nomor 1. Ada Seven of Wands. Belum ya, kamu sedang pada masa-masa sulit yang aku lihat. Ini gue rasa banyak hal ya. Kamu sulit di pekerjaan kamu sulit di keuangan kamu juga pada masa-masa sulit di asmara kamu. Biasanya kayak gitu ya. Seven of Wands ini masa-masa sulit. Gak apa-apa, sabar aja, karena dalam kehidupan itu gak mungkin kamu yang namanya lancar gitu ya. Gak mungkin, gak ada manusia yang harus lancar gitu, gak ada. Kan kalau di Al-Quran ya teman-teman, itu semakin takwa maka semakin berat ujiannya ya. Tapi tunggu dulu, yang dimaksud tuh gimana sih kak?
nggak pernah nyakiti orang, nggak pernah merugikan orang, tapi kamu berliku-liku hidupnya. Nah, itu diuji namanya. Itu diuji. Tapi kalau kamu punya kesalahan, itu karma namanya. Nah, kamu lah yang tahu tentunya, gitu ya. Nah, makanya aku bilang sama kamu, sekalipun kamu itu kurang takwa ya, tapi tetap melewati ujian gitu loh, tetap melewati ujian. Nah, eh, orang jahat pun tetap diuji oleh Allah, apalagi orang baik gitu kan. Kan di Al-Quran kan semakin takwa orang itu, semakin mendekati surga orang itu, maka semakin berat ujiannya. Semakin berat teman-teman. Nah, ini ya orang jahat sekalipun ya, orang jahat sekalipun itu diuji. Kenapa kok diuji? Karena dengan ujian ya, itu membuat kita naik. Ya, membuat kita naik. Contoh nih misalnya, kamu punya hutang, ya kan? Membuat kamu semakin kerja keras, ya kan? Nah gitu loh teman-teman. Contoh nih ya, kamu pernah ngata-ngatain orang di media sosial, kamu pernah komen nih, itu kayak siapa tuh si Lesti kan sering banget ya di komentar negatif ya sama orang-orang ya. Misalnya kamu itu pernah ngata-ngatain Lesti ya, nah kamu kan dapat karma harusnya kan, ya kan. Nah kamu itu, nah makanya oleh Allah itu kamu dikasih karma, belum lagi kamu dikasih ujian oleh Allah. Nah akhirnya kamu dikasih ujian, punya hutang. Kau mikir, aduh gue punya hutang nih, gue mesti bayar nih, gue mesti kerja full nih, yang tadinya gue kerja cuma 8 jam dalam dalam 24 jam, gue nambah nih, gue kerja 16 jam dalam 24 jam, misalnya kayak gitu. Nah gitu loh, jadi ujian itu ada fungsinya gitu loh teman-teman. Oke, cuman saya nggak tahu ini kamu karma atau ujian, saya nggak tahu, tapi kamu sabar aja ya, karena semua orang pasti melewati ujian teman-teman. Semua orang mau jahat mau baik pasti melewati karma semuanya gitu ya. Sabar ya, nggak ada manusia yang lurus gitu terus lulus gitu, gampang lulus, nggak ada kayak gitu. Ronaldo aja yang terkaya di dunia itu ya, Ronaldo yang kaya itu melewati apa, melewati kemiskinan dulu kan. Nah sama kayak gitu. Oke, jadi kamu sabar aja ya. Nomor 2, adalah kejutan tidak ada. Ini mengartikan kamu itu disuruh melakukan perubahan. Oke, kalau kamu mau berkembang, kalau kamu mau naik, kalau kamu ingin maju, kalau kamu ingin semakin besar, ingin semakin tinggi, ya, kalau kamu ingin ada pergerakan signifikan yang maju gitu ya, naik gitu, kamu harus melakukan perubahan. Jadi di sini memang bukan kejutan indah, tapi ini merupakan saran dari Sang Maha Kuasa bahwa kamu dituntut melakukan perubahan. Hal-hal yang buruk itu tinggalkan. Lihat nih, lihat. Ada 2 tongkat, satu dipegang, satu dilepas. Nah, yang dilepas ini yang masa lalu. Hal-hal apa saja yang bikin kamu gagal itu buang. Jangan kamu terus dipakai. Karena kalau kamu terus memakai yang gagal ini, selamanya kamu gak akan berkembang, selamanya kamu gak akan maju. Paham gak sih? Nah, ya, kamu dituntut melakukan perubahan. Oke, contoh misalnya, Kak, kenapa ya kak? Aku tuh setiap punya pacar mesti putus kak. Ya mesti putus. Coba deh kamu introspeksi diri ya. Sifat jelek apa selama ini? Nah itu buang. Jangan sampai kalau kamu punya pacar baru masih diulang lagi. Biar nggak gagal lagi. Nah gitulah. Contoh lagi. Misal kamu berbisnis, kenapa ya kak? Aku tuh berbisnis tuh mesti gagal kak. Habisnya kamu banyak diem sih, ya. Kamu males gitu ya kan? Antara kerja dengan santai, lebih banyak santainya, akhirnya kamu tidak berkembang. Nah sifat apa, santai malas tuh buang. Nah ini maksudnya perubahan. Jadi yang membuat kamu gagal itu dibuang teman-teman. Oke, update lah dengan yang baru, pakai cara yang baru itu. Oke, lakukan perubahan ya. Nomor 3 di sini, adakah kejutan indah dari ini? Tidak ada ya. Yang menjadi harapan kamu selama ini, yang menjadi keinginan kamu selama ini, yang ingin kamu goalkan ya teman-teman, itu masih menjadi sebuah misteri ya. Masih belum ya, masih menjadi sebuah misteri di sini ya. Oke, nggak apa-apa, sabar aja teman-teman. Bahkan kamu di hari ini disuruh hati-hati, karena di hari ini ada seseorang yang bermain rahasia. Sekali lagi, kamu disuruh hati-hati di hari ini karena ada seseorang yang bermain rahasia di hari ini ya. Gitu. Nomor 4, kok nggak ada semua ya? Tidak yang terakhir nih. Masa nggak juga sih, please deh. Nggak ada juga ya, ini malah hancur ya. Lihat, ini ada gambar menara ya, kesambar petir. Sekali lagi, menara ini petir ya, dia kesambar petir, dia hancur di sini, menaranya hancur sampai di sini manusia berjatuhan. Ini mengartikan hati kamu lagi hancur, hati kamu lagi sedih, berarti kamu lagi ada masalah ya.
kamu lagi ada masalah nih. Mungkin beberapa dari kamu ada yang putus cinta, mungkin beberapa dari kamu di sini ada yang sedang mengalami keterpurukan ekonomi mungkin ya teman-teman, atau kamu sedang dilanda hutang, atau kamu tiba-tiba habis bertengkar sama pasangan kamu. Nah gitu loh, ini hati kamu sedih ya, ini keadaan hati kamu yang lagi hancur, lagi sedih, lagi menangis gitu loh. Udah sabar aja ya. 1 2 3 4 nggak ada semua nih, sorry ya. Oke, nggak ada semua, nggak ada. Oke, nggak apa. Sekali lagi buat kamu yang ingin konsultasi pribadi dengan saya, silakan langsung hubungi WhatsApp di sini teman-teman ya. Dan ini jangan telepon ya. Telepon sama dengan blog, artinya kamu jangan telepon. Jadi hanya chatting di WhatsApp, jangan SMS. Kalau kamu SMS gak bakal saya gubris ya. Ini hanya chatting di WhatsApp, dan di sini aku melayani konsultasi asmara, karir, bisnis hingga keuangan, dan berbayar ya. Oke, thank you, itu aja. Assalamualaikum, bye bye.